Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga malam ini kembali kita bisa menghadiri satu kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang mudah-mudahan dengan kajian ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami Al-Qur'an, sehingga dengan kehadiran kita di majelis Al-Qur'an ini mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-17 pada malam ini. Betul ya? Wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin ila akhir ayat. Udah ketemu Pak ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatash shimal وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم
dzatal yamin. Wa taras syamsa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada Ashabul Kahfi dan masuk ke gua, maka dikatakan dengan Ashabul Kahfi, orang-orang yang berada di gua. Maka Allah SWT mengatakan wa taras syamsa, dan kalian atau engkau melihat matahari. Idza tala'at, apabila matahari tersebut terbit, tazawaru an kahfihim, cenderung atau condong ke sebelah dzatal yamin, kanan dari goa yang mereka tempati. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal, dan apabila terbenam matahari tersebut, taqriduhum, menjauhkan mereka dari sebelah kiri. Wa hum bi fajwatin min, dan mereka berada di dalamnya di tempat yang luas. Jadi gua itu bukan sempit, luas dia. Jadi mereka tidur nggak bertumpuk-tumpuk, bukan kayak apa tempe yang ditumpuk-tumpuk gitu, tapi apa sendiri-sendiri. Kenapa? Saking luasnya dia. Maka wahum fi fajwatin min, dan mereka fi fajwah, di tempat yang luas, minhu ay minal kahfi, dari tempat gua tadi. Dzalika min ayatillah, itulah kata Allah SWT termasuk bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. May yahdillah, barang siapa yang Allah berikan hidayah, fahuwal muhtad, maka orang tersebut dia itu adalah muhtad, orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi kebalikannya, wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, falan tajida lahu, maka tidaklah kalian akan mendapati lahu, bagi orang tadi yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala, waliyan, pelindung, mursyidan, petunjuk. Kemudian ayat selanjutnya lagi, wa tahsabuhum aiqadan, dan engkau mengira mereka aiqadan, tidur. Wa hum apa? Aiqadan itu melek. Aiqadan apa? Aiqadan itu apa? Melek. Wa hum rukudun, padahal mereka apa? Rukud, tidur. Kalian menyangka mereka itu apa? Melek, padahal apa? Mereka apa? Tidur. Wa nuqallibuhum, dan kami bolak-balikan mereka, maksudnya badannya, dzatal yamin, ke kanan dan ke kiri. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit, sedangkan anjing mereka, kan ada anjing yang ngikutin dia, itu berada di anjing tersebut basitun dhira'aihi. Kata-kata bas itu apa? Menghamparkan kedua tangannya. Jadi kayak kalau kita lihat ada anjing yang seperti ini kan? Ya. Lalu apa? Tidurnya begini anjing dia. Ya. Jadi apa? Dihamparkan kedua tangannya bil wasit, itu di depan, percis di depan apa? Pintu gua. Al wasit apa? Percis di tempat apa? Di depan pintu gua. Lawit tala'ta 'alaihim, kalaulah kalian melihat alaihim mereka, ashabul kahfi yang ada di gua, lawallaita, niscaya engkau akan berpaling minhum, dari mereka, firaran, kemudian lari. Jadi Allah SWT memberikan kepada orang-orang yang melihatnya itu apa? Rasa takut, sehingga nggak diganggu. Yang lagi tidur di gua tersebut apa? Nggak diganggu. Wala mulita minhum, dan dipenuhi di hati mereka ru'ban, rasa takutan. Jadi mereka aman dari orang. Kenapa? Karena kalau melihat apa? Orang akan lari. Jamaah sekalian, kalau kita lihat bahwa ayat ini merupakan sebuah dalil bahwa pintu goa itu menghadap ke kiri, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa matahari itu apabila memasuki pintu goa ketika dia terbit dan cenderung ke kiri. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat dari sini artinya bahwa matahari itu nggak pas-pasan di depan pintu, agak ke kiri dan ke kanan. Jadi sehingga sorotan matahari itu tidak membuat mereka apa? Kepanasan di dalam. Tapi tetap cahaya matahari itu masuk, disebutkan oleh para ulama di sini apa? Tetap cahaya apa? Matahari itu masuk ke dalam gua. Kenapa?
Karena dari sinilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu perlu dengan cahaya matahari. Perlu sinar ultraviolet sebagai apa? Vitamin untuk apa? Matahari. Makanya mereka apa? Dijaga oleh Allah SWT dengan masuknya sinar matahari sebagai apa? Kebutuhan dari apa? Badan mereka. Makanya ketika mereka apa? 350 tahun di gua itu badannya apa? Utuh. Sebagaimana awalnya gitu. Ketika mereka masuk utuh. Kenapa? Karena mereka mendapatkan sorotan sinar matahari sebagai apa? Sinar ultraviolet yang dibutuhkan oleh apa? Tubuh manusia. Dan mereka juga ketika sorotan matahari tengah apa? Di tengah apa? Di tengah-tengah siang, kan biasanya matahari kalau udah apa? Mencolok itu di tengah siang apa? Panas banget. Jadi mereka tidak kepanasan. Kenapa? Karena kalau kepanasan mereka kenapa angus sebenarnya? Karena yang namanya gua itu kan apa? Cuman satu pintu. Sehingga kalau apa? Ada apa? Udara panas, maka kalau bahasa kita bukan panas lagi di situ. Kenapa? Nggak ada yang keluar kecuali pintu itu sendiri. Gitu. Jadi sangat panas. Apalagi saat itu kan belum ada AC, belum ada kipas angin. Maka disinilah Allah Subhanahu Wa Taala jaga Ashabul Kahfi. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa kondisi gua dengan apa? Letaknya matahari, letaknya bulan, kawakib itu menunjuki bagaimana Allah SWT memberikan arsitek. Jadi bagaimana kalau kita membuat rumah arsitek itu bisa bagaimana Pak agar rumah itu masuk cahaya, masuk udara, ventilasinya itu sudah didesain oleh Allah SWT buat tersebut. Jadi sudah diarsitek kalau istilah bahasa Pak Ibnu Katsir diarsitek oleh Allah SWT sehingga orang yang Ashabul Kahfi yang di dalam gua itu tidak kepanasan, tapi juga masuk cahaya matahari, terutama Pak cahaya pagi, dan juga Pak ketika Pak malam juga tidak kedinginan gitu. Bayangkan malam Pak tidak kedinginan kan nggak Pak matahari. Kemudian kalaupun di dalam Pak di dalam gua, maka kalau kita lihat kembali kepada ayat yang selanjutnya lagi, Allah Subhanahu Wa Taala jadi hikmahnya kenapa anjing ikut? Anjing itu berada di depan gua. Dan apa? Sama apa? Tidur dengan apa? Sama-sama dengan apa? Ashabul Kahfi. Dan orang lihat bahwa anjing ini apa? Sedang menjaga pintu tersebut. Sehingga orang tidak berani apa? Masuk. Di samping juga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Ashabul Kahfi yang ada di dalam gua. Dari terkaman binatang namanya di gua kan pasti ada ular, ada binatang buas, ada macam-macam yang bisa memakan manusia ketika apalagi dia sedang apa? Tidur kan enggak apa? Mereka tidak merasa. Ya, tidak merasa. Sehingga apa? Dan itulah dijaga oleh Allah SWT. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberitahukan ya, di manakah gua tersebut terletak. Maka di sini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa gua itu berada di dekat daerah Ailah, di dekat apa? Daerah Ailah. Ada juga sebagaimana riwayat lain mengatakan di dekat Ninawa, yaitu daerahnya apa? Nabi Yunus, Ninawa. Ada juga di daerah negeri Romawi. Ada juga di daerah Balqa. Wallahu a'lam, disebutkan di sini ya. Memang tidak disebutkan secara pasti karena tidak bermanfaat bagi kita untuk mengetahui di mana tersebut gitu. Tidak bermanfaat. Yang bisa kita mengambil manfaat adalah bagaimana pelajaran Ashabul Kahfi yang Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka. Kenapa? Dengan dia melindungi akidahnya dari orang-orang kafir, imannya dari orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala lindungi jasadnya. Dari apa? Dari binatang buas, dari orang-orang yang ingin jahat kepadanya. Kemudian jemaah sekalian, la arsyadallah. Jadi kalau itu kita harus tahu, niscaya Allah akan memberikan petunjuk. Jadi kalau masalah di mana gua tersebut, ya, lalu bagaimana bentuk gua itu tidak ada bermanfaat bagi kita. Kenapa? Karena itu apa? Hanya sebuah bentuk bangunan saja. Cuman Allah SWT berikan apa? Pertolongan kepada mereka.
Sehingga disebutkan kalau itu bermanfaat, niscaya pasti Allah akan apa? Jelaskan tentang apa? Di mana gua tersebut. Dan samping itu juga sebagaimana ulama mengatakan jangan sampai gua itu akan menjadi sebuah pengkultusan. Jadi, wah ini gua bekas Ashabul Kahfi nih, nanti dikultuskan, orang banyak yang datang ke situ. Lalu apa? Mereka sembah-sembah gua. Kenapa? Di sini dulu ada Ashabul Kahfi yang pernah tidur selama 300 tahun lebih. Maka Allah SWT hilangkan. Allah SWT hilangkan dan Allah SWT tidak memberitahukan di mana letak gua tersebut yang pasti. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadis, "Wa ma taraktu syai'an yuqarribukum ila jannah." Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu syai'an yuqarribukum ila jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad a'lamtukum bih." Kata Rasulullah SAW, tidaklah aku tinggalkan sesuatu kepada kalian yang bisa mendekatkan diri kalian kepada surga dan bisa menjauhkan diri kalian daripada neraka, kecuali aku telah ajarkan kalian, aku sudah beritahukan kalian. Jadi semua amalan-amalan, ibadah-ibadah, amalan-amalan, amaliyah yang bisa mendekatkan diri kepada surga dan bisa menjauhkan diri kita ke apa? Dan neraka itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang kelupaan sedikit pun. Tidak apa? Yang kelupaan dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan sudah diamalkan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya. Kemudian, jamaah sekalian, bahwa Ashabul Kahfi mereka berada di fajwatin min. Artinya apa? Di tempat di dalam yang luas, la tusibuhum. Jadi tidaklah dia merimpa kesusahan. Jadi kalau bahasa kita kalau kecil kan nyelekap. Tahu nyelekap Pak? Orang tahu bilang Pak. Kuahnya kecil, udah gitu ada yang mengatakan 7 orang masuk situ apa? Napas di situ kan CO2 mengalir. Jadi apa? Di situ bergantian. Jadi apa? Bergantian. Mengeluarkan CO2, masukkan apa? O2. Jadi bergantian. Sehingga mereka sehat-sehat saja. Kenapa? Karena sirkulasi udaranya bagus. Cahaya matahari juga bagus. Tidak menyolot mereka sampai panas. Tapi di pagi hari juga cahaya matahari apa? Masuk. Dan mereka juga dari selamat dari terkaman-terkaman binatang-binatang yang ingin memakan. Padahal mereka sedang apa? Tidur di situ. Dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idlau asabathum, karena disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, seandainya matahari di tengah-tengah teriknya masuk cahayanya ke dalam apa? Gua tersebut, karena memang pintunya gua terbuka, niscaya badan-badan mereka dan pakaian mereka akan terbakar kepanasan saking panasnya. Kenapa? Berkeringat saking panasnya. Kita aja kadang-kadang jangankan siang, jangankan pagi. Kadang-kadang kita apa? Masih jam 10 aja udah apa? Udah kipas-kipas ini panas banget gitu kan. Apalagi di dalam gua yang hanya udara itu keluar dari apa? Pintu saja. Kemudian itu semuanya kata Allah SWT min ayatillah. Itu semuanya adalah termasuk bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan di dalam gua tersebut kehidupan. Jadi di dalam gua itu apa? Kehidupan, ada matahari, ada angin yang keluar masuk di dalam matahari tersebut sehingga badan-badan mereka tetap dalam kondisi sehat. Dengan sirkulasi udara CO2, O2 masuk ke hidung-hidung mereka, ke pernafasan mereka. Walihada qala, oleh karena itulah Allah SWT mengatakan dzalika min ayatillah. Itu termasuk bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dia akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Dengan tanda-tanda kekuasaan Allah dia akan bisa mengambil ibrah pelajaran dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada haulail fityah, kepada para pemuda Allah berikan hidayah. Lalu mereka apa? Allah Subhanahu wa taala jaga dari kejaran kaum-kaum mereka yang ingin membunuh mereka. Kemudian ayat selanjutnya lagi wa tahsabuhum aiqadhan wa hum rukud. Dan kalian atau engkau di sini engkau menyangka mereka aiqadhan dalam keadaan apa? Melek. Wa hum rukud. Padahal
mereka dalam keadaan tidur. Jadi mereka dalam keadaan tidur. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat sebelumnya daraballahu ala adani. Jadi Allah tutup telinga mereka sehingga apa? Mereka tidur dengan nyenyak. Biasanya kan kita walaupun mata kita apa? Merem, kalau telinga kita apa? Pendengaran orang nggak bisa tidur juga. Jadi ada istilah apa? Tidur ayam. Tahu nggak tidur ayam? Mata merem tapi kuping apa? Dengar kemana? Nah Allah SWT berikan apa? Mereka telinganya apa? Nggak dengar gitu. Sehingga mereka betul-betul apa? Nyenyak gitu. Sedangkan mata mereka apa? Juga apa? Tidur. Mereka apa? Tidur. Kemudian di samping juga Allah Subhanahu wa taala balikkan badan mereka ke kanan dan ke kiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala balikkan ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Karena kalau seandainya badan tersebut tetap diam saja, saya akan dimakan oleh ulat tanah. Jadi itulah hebatnya. Jadi kalau badan kalau ditaruh jasad tubuh ditaruh di tanah, dia nggak bergerak, itu akan dimakan oleh apa? Oleh ulat tanah. Maka Allah gerak-gerakan dia. Jadi kata Ibnu Katsir. Jadi apa? Dan awet badan tersebut apa? Awet. Tidak apa? Tidak tersentuh oleh apa? Tanah. Bahkan disebutkan sebagian salah mengatakan Allah Subhanahu wa taala balikan pada setiap tahun itu cuma 2 kali, setahun 2 kali. Ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri setahun 2 kali. Berarti kalau 390 tahun berapa kali itu? Wallah. Yang jelas mereka digerakkan oleh Allah SWT. Jadi nggak diam. Yang kedua, kalau dia diam juga bangun-bangun pegel, Pak. Bangun apa? Pegel. Kenapa? Karena darah-darah yang apa ada dalam tubuh itu apa? Tidak berjalan, tidak mengalir darahnya. Kenapa? Diam saja, maka Allah gerakkan mereka. Jadi inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ashabul Kahfi itu dalam apa? Dalam rangka untuk tujuannya agar mereka bisa hidup lagi. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kalbuhum basitun dira'ihi bil wasit. Sedangkan anjing mereka itu dia apa? Menghamparkan kedua tangannya tepat di depan apa? Pintu al-wasit apa? Pintu gua. Seakan-akan tuh anjing sedang apa? Menjaga pintu tersebut sehingga orang yang lewat apa? Ada anjing tuh takut kan gitu. Biasanya gitu. Padahal ada orang di dalam depan rumahnya apa? Awas ada anjing galak, padahal nggak ada anjingnya gitu. Biar takut orang gitu ya. Itu aja orang takut dengan tulisan awas anjing galak, padahal banget. Apalagi sudah ada anjingnya gitu kan. Dan itu apa? Seakan-akan tuh anjing apa? Sedang menerkam gitu. Nah ini apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala jaga. Kemudian di sini al-wasi itu disebutkan al-bab. Maksudnya apa? Babul kahfi, pintu goa. Disebutkan apa? Pintu goa. Kemudian kenapa anjing tersebut nggak masuk ke dalam goa, tapi di pintu goanya saja nggak masuk dulu? Karena disebutkan dalam hadis ya, bahwa yang pertama ya, disebutkan oleh Ibnu Jurayj, yang pertama bahwa hikmahnya agar anjing tersebut menjaga, seakan-akan dia apa? Menjaga pintu gua tersebut. Ya. Kemudian kita lihat kenapa di dalam apa? Di luar pintu, di luar gua. Jadi apa? Di depan pintu saja. Karena disebutkan li'annal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun. Karena para malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada apa? Anjing. Makanya anjing tersebut apa? Enggak masuk keluar gitu. Jadi artinya apa? Mereka tetap dijaga oleh para malaikat. Kenapa? Karena anjing di luar, bukan di dalam. Gitu. Jadi kalau di dalam malaikat nggak masuk, maka apa? Anjing di luar. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah riwayat hadis sahih, kama waradatis sahih, bahwa la tadkhulu baitan fihi kalbun. Tidaklah rumah itu akan masuk di dalamnya malaikat. Jadi annal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun, bahwa para malaikat tidaklah, ini bukan satu malaikat aja, malaikatnya apa? Banyak. Bahwa para malaikat tidaklah dia akan masuk ke sebuah rumah fihi kalbun, yang di dalam rumah tersebut apa? Ada anjing. Wala suratun, dan juga termasuk ada gambar-gambar. Ada patung-patung. Ada gambar-gambar, ada
patung-patung, ada lukisan-lukisan. Itu apa? Enggak masuk. Wala junubun. Begitu juga orang junub disebutkan di sini. Makanya kalau kita junub ya wudu. Mungkin kita udah malam nih mau mandi, tengah malam apalagi dingin, udah wudu aja. Wala kafirun, dan juga kafir. Sebagaimana hadis yang disampaikan dalam riwayat hadis hasan. Kemudian disebutkan lagi di dalam hadis ini bahwa anjing tersebut innahu kana kal musairin di ahadihim. Jadi ada yang mengatakan bahwa anjing tersebut milik daripada sairin. Jadi sairin itu orang yang suka Yang suka memburu. Jadi ada di antara mereka yang suka memburu di antara mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa anjing itu milik tukang masak, koki. Di sana yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam disebutkan oleh Ibnu Katsir. Yang jelas anjing itu ikut dan mereka tidak melarangnya untuk ikut. Nah, ini menjelaskan kepada kita kalau anjing saja mengikuti orang-orang soleh, ini kan juga Ashabul Kahfi kan orang-orang soleh, orang-orang yang soleh. Anjing saja mengikuti orang-orang soleh, maka anjing tersebut menjadi mulia dan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan bahwa anjing ini akan masuk surga nanti. Itu anjing, apalagi manusia. Jadi apalagi manusia. Ketika mereka berteman dengan orang soleh, maka mulia mereka akan mendapatkan kebaikan dari orang soleh tersebut. Jangankan binatang aja dapat kebaikan. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini wa qalbuhum. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sebut Ashabul Kahfi lalu disebut digandengkan dengan wa qalbuhum basit, itu menandakan bahwa anjing tersebut mulia dan dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut-sebut oleh orang. Ketika orang baca Al-Quran pasti disebut-sebut. Dan wakalbuhum basit. Ini menandakan kalau kita berteman dengan orang yang mulia, ikut kepada orang yang mulia, kita akan kecepretan mulia. Tahu gak kecepretan mulia? Jadi inilah pentingnya berteman dengan orang-orang yang soleh agar kita mendapatkan kesolehan dari mereka. Sebagaimana anjing. Jadi binatang aja bisa mendapatkan kesolehan dari orang soleh seperti Ashabul Kahfi, apalagi manusia. Maka kalau kita punya teman soleh, jangan kita biarkan, dekati mereka, jangan kita lepas. Kata Imam Syafi'i, kalau Anda punya teman soleh, jangan biarkan dia lepas dari Anda. Kenapa? Karena bisa jadi dia akan bisa menolong kita nanti di surga. Bisa jadi dia akan bisa menolong kita. Dan di dunia dia akan senantiasa mengingatkan kita. Kan kadang-kadang ada orang kalau berteman sama sholat nggak mau, kenapa? Diajak sholat mulu, diajak ngaji mulu. Tapi kalau sama yang nggak sholat, wah diajak yuk di sana ada konser loh, di sana ada macam-macam loh, baru mau. Padahal justru orang sholat itu membawa kita kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana anjingnya Ashabul Kahfi. Maka disebutkan di sini bahwa anjing saja disebutkan oleh Ibnu Katsir itu mendapatkan kebaikan, kesolehan dari Ashabul Kahfi. Bagaimana dengan manusia? Jamaah sekalian, ada beberapa binatang yang disebutkan, yang binatang itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana di sini bahwa anjingnya Ashabul Kahfi itu disebut dengan Kitmir. Hasan Basri dalam sebuah riwayat mengatakan, Hasan Basri telah mengatakan bahwa nama kambing kibas Nabi Ibrahim itu adalah Jarir. Jadi nama kambing kibas, jadi kambing kibas yang pernah disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai pengganti daripada Nabi Ismail alaihissalam, dan itu Allah SWT berikan dari surga. Dari surga itu namanya disebutkan di sini adalah Jarir. Dan nama burung hudhud Nabi Sulaiman itu adalah Unfus. Dan nama anjingnya Ashabul Kahfi itu Kitmir. Ini nama-nama. Artinya mereka
binatang-binatang yang senantiasa menyertai orang-orang soleh. Disebutkan oleh sejarah gitu. Bahkan disebutkan nanti kambingnya Nabi Ibrahim yang apa? Yang itu apa? Di surga. Kemudian nama anak sapi Bani Israel yang disembah itu namanya apa? Bahmud. Dan Nabi Adam, dalam sebuah ayat, Nabi Adam diturunkan di Al-Hind, India. Jadi ketika Nabi Adam diusir oleh Allah SWT dari surga bersama Ibunda Hawa, maka Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala turunkan di Hind, yaitu India. Dan Ibunda Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya namanya Jeddah. Jeddah itu apa artinya? Nenek ya. My grandmother ya. Grandmother namanya apa? Jeddah. Lalu Nabi Adam itu ketika diturunkan tingginya itu 60 hasta. Ya. Kalau 60 hasta berarti 30 meter tingginya. Jadi kalau kita ketemu Nabi Adam zaman dulu, kita segini nih, itu kalau ngomong nggak kita. Kenapa? Saking tingginya. Ya, saking apa? Tingginya. Kemudian Hawa juga begitu berarti. Sama. Kalau Nabi Adam tinggi, maka Ibunda Hawa juga tinggi. Dan Nabi Adam itu disebutkan adalah Allah ciptakan dengan sangat sempurna. Makanya para ulama menjelaskan mana yang lebih ganteng, Nabi Adam atau Nabi Yusuf. Kata para ulama, Nabi Adam. Kenapa? Karena langsung Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya. Khuliqa Adam bi yadihi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan, khalaqallahu Adam bi yadihi. Allah ciptakan Adam langsung dengan tangannya. Berarti kan sangat sempurna, sangat cakep, ganteng. Cuman pada saat itu kan belum ada wanita, jadi apa? Nggak ada kepotong tangannya, cuman Hawa doang yang apa? Yang ngelihat. Tapi dan Nabi Yusuf itu diambil cuman separuh kegantengan dari apa? Nabi Adam. Kalau Nabi Yusuf saja banyak wanita-wanita yang kesemsem. Oh yang kesemsem Pak. Banyak wanita-wanita yang apa? Yang jungkir balik ketika melihat apa? Nabi Yusuf bagaimana dengan apa? Nabi Adam alaihissalam. Nah kalau kita lihat Jeddah ya, dengan India kan jauh. Berarti langkahnya Nabi Adam Pak. Waktu itu nggak perlu pakai apa? Pesawat, memang belum ada pesawat, belum ada juga apa? Kendaraan. Allah Subhanahu wa taala ketemukan ya, mereka di Jabal Rahmah. Yaitu di mana Jabal Rahmah? Pada Arafah sana ya. Yang pernah haji udah tahu sana. Makanya disebut apa? Jabal Rahmah. Maka disitulah pada haji nanti wukuf di Arafah. Ya. Itu menjelaskan tentang bagaimana Nabi Adam dan Ibunda Hawa bertemu di situ. Kemudian juga disebutkan lagi wa iblis ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan di lisan ya. Wal hayya bi asliha disebutkan. Hayya itu apa? Ular. Jadi ini menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berteman dengan orang-orang mulia. Jangankan manusia, binatang aja Pak mendapat kemuliaan dari mereka. Ya, dari apa? Orang-orang yang mulia, apalagi apa? Manusia. Jamaah sekalian, lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa la mulita minhum ru'ba. Kalaulah engkau melihat mereka Ashabul Kahfi, lawallaita minhum, niscaya kalian akan menghindar dari mereka, firaran lari, wala mulita minhum ru'ba, dan hati kalian dipenuhi dengan rasa takut. Ini menjelaskan bahwa Ashabul Kahfi tidak ada yang berani untuk mengganggunya. Bukan hanya manusia, binatang pun tidak ada yang berani apa? Mengganggunya. Namanya di padang apa? Di yang namanya gua itu kan ada ular, ada macan, ada harimau. Namanya tempat apa? Gua. Itu kan ada banyak binatang buas, tapi tidak terganggu. Tidak ada yang memakannya, dagingnya Pak. Dagingnya. Tidak ada yang apa? Mengganggunya, menyakitinya. Yang kedua, la yaqaunatul ahadin alaihim. Tidak ada salah seorang pun yang melihat mereka kecuali akan lari. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Jadi, untuk menyelamatkan apa? Untuk menyelamatkan Ashabul Kahfi.
Tidak ada yang berani untuk menyentuhnya. Tidak apa? Berani yang menyentuhnya sampai Allah Subhanahu wa taala bangunkan dia. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala bangunkan dia. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala bangunkan, maka mereka pun apa? Kalau orang kita panik, ini kita udah berapa hari di sini nih. Padahal apa? Baru udah apa? Udah berapa tahun itu? 309 tahun. Ini kita udah berapa hari di sini nih? Ada yang mengatakan kita baru sehari. Enggak, kita baru apa? Setengah hari. Padahal apa? Udah 300. Jadi kalau bahasanya kayaknya baru tidur gitu. Kayaknya apa? Baru tidur. Nah, disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada mereka-mereka yang mempertahankan iman, mempertahankan akidah dari manusia dan juga dari binatang. Jadi dari manusia dan juga apa? Dari binatang. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai akhir dari kajian kita, karena insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada bulan Ramadan, ya. Tentunya kita berdoa pada Allah SWT semoga dari mulai kita awal kajian sampai saat ini Allah SWT berikan kemudahan apa yang kita tahu dan diberikan apa manfaat dari ilmu yang kita pelajari, karena manfaat ilmu itu apa sangat penting. Sampai para ulama senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Kenapa ilmu yang manfaat? Ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang hanya sebatas ditumpuk-tumpuk saja sebagai koreksi ilmu. Sebagaimana orang-orang orientalis ketika dia belajar ilmu Islamologi hanya sebatas ilmu doang, nggak diamalin. Nah, kita enggak, berilmu dan beramal. Dan mudah-mudahan kita akan sampai kepada bulan Ramadan. Tentunya dengan pertama awali dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, man shoma ramadhana imanan. Yang kedua, dengan bekal ilmu. Jangan sampai amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala tidak terima dengan sebab kita tidak menggunakan ilmu. Maka mulailah belajar dengan ilmu-ilmu yang berkenaan di bulan Ramadan. Yang ketiga, berbahagialah kita yang mendapatkan kembali bulan Ramadan. Kenapa? Karena di situ ada bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul khairum min alfi syahr. Jadi satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan ulama-ulama salaf itu mengejarnya 6 bulan sebelum masuk Ramadan. 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Kita berapa bulan ya sebelum masuk Ramadan? Mengejar syahrul Lailatul khairum min alfi syahr. Dan pada akhirnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membantu kita, menolong kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini saja karena sudah masuk Isya. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.